Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firgita Andini Yusuf, NPM-nya 171442000072. Saya di sini mahasiswi bimbingan dan konseling Universitas PGRI Yogyakarta angkatan 2017. Nah, untuk dosen pembimbing lapangan PPL luar sekolah itu saya diampu oleh Bapak Taufik Agung Pranowo MPD. Nah, selanjutnya untuk tempat PPL luar sekolah ini saya menentukan tempat di Sanggar. Nah, sebelum itu tentunya dalam video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang rancangan layanan yang akan saya berikan dalam sebuah organisasi atau bisa dikatakan Sanggar Karawitan. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit tentang profilnya. Nah, Sanggar Karawitan ini bernama Sanggar Wijaya Kusuma. Tepat didirikannya pada tahun 2016 dan itu sudah diresmikan oleh Dinas Kebudayaan. Maka dari itu, adapun pimpinan sanggarnya itu Mas Banar, kebetulan juga beliau menjadi mahasiswa bimbingan dan konseling Universitas PGRI Yogyakarta angkatan 2019. Nah, selanjutnya tentu di dalam sanggar itu awal mulanya mereka hanya sebatas perkumpulan biasa untuk menyalurkan minat dan bakatnya mereka dalam bidang kesenian karawitan khususnya. Nah, sempat terjadi obrolan antara Mas Banar dengan pihak-pihak dinas, maka dari itu diresmikanlah Sanggar Karawitan tersebut. Nah, Sanggar Karawitan di sini tentunya sangat sekali lengkap dalam segi alat musik tradisionalnya, tata tempatnya juga memang cukup strategis. Nah, setelah itu Sanggar kesenian ini tentunya sangat sekali bermanfaat bagi warga-warga sekitar. Bisa jadi membuka untuk umum juga, bisa untuk belajar, terus bisa untuk berlatih bersama, dan juga tentunya akan ada pentas-pentas berikutnya. Nah, tentu dalam sebuah sanggar atau sebuah organisasi pasti ada permasalahan. Nah, itu baik ada permasalahan di internalnya maupun permasalahan di eksternal. Nah, untuk Sanggar Kesenian Karawitan ini saya mewawancarai pimpinan sanggar yaitu Mas Banar, menceritakan sedikit tentang salah satu permasalahan yang memang sering terjadi di dalam sanggar. Nah, itu permasalahan antar anggotanya. Kadang anggota itu merasa malas, merasa jenuh, merasa bosan. Intinya apa yang ia rasakan sebelum latihan itulah yang menjadi penghambat mereka untuk latihan rutin. Padahal kan dalam dalam kita mengolah rasa itu memang sangat wajar. Rasa bosan itu tentu ada, rasa malas itu tentu ada, tapi bagaimana cara kita untuk menyikapinya. Sebenarnya sanggar ini tuh sangat bermanfaat sekali bagi kita, khususnya dalam lingkup bimbingan dan konseling, di mana bimbingan dan konseling ini membantu juga untuk menyalurkan minat dan bakat setiap individu. Nah, salah satunya ada individu yang mempunyai minat dan bakatnya dalam bidang kesenian, itu bisa disalurkan dalam sanggar ini. Selain untuk berlatih, menyalurkan minat dan bakat, tentunya juga bisa membanggakan orang-orang di sekeliling kita, membanggakan orang tua kita, membanggakan saudara-saudara kita, dan membanggakan orang-orang yang benar-benar mendukung kita sepenuhnya. Nah, maka dari itu, untuk permasalahan seperti rasa malas, rasa jenuh, rasa bosan, itu bisa diatasi. Maka dari itu, saya sebagai calon konselor akan berupaya untuk memberikan suatu layanan, yaitu berupa layanan informasi, di mana layanan informasi itu bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada setiap anggota sanggar untuk benar-benar memahami arti pentingnya dalam menyalurkan minat dan bakatnya, dan juga bisa mengurangi rasa malas dan bosannya mereka. Nah, itu bisa juga digunakan cara seperti latihannya diselang-seling. Itu nanti latihannya tidak hanya terfokus pada satu iringan lagu, tetapi ada beberapa lagu yang sekiranya bisa membuat mereka lebih semangat lagi. Karena yang terpenting itu bagaimana cara kita buat menyalurkan, buat mengekspresikan apa yang kita rasakan dalam sebuah karya. Itu yang sangat penting. Apresiasi yang ada di dalam diri kita itu sangat penting daripada apresiasi yang dari luar. Nah, untuk dalam ranah bimbingan dan konseling, jika semisalkan kita menggunakan layanan informasi, lalu pertama konselor
menjelaskan materi yang berkaitan tentang arti pentingnya menyalurkan minat dan bakat, terus arti pentingnya dalam mengelola perasaan, itu pasti semuanya akan dituangkan dalam kesenian tersebut. Maka dari itu konselor juga memberikan kesempatan khususnya kepada anggota-anggota sanggar untuk menanyakan materinya yang belum dipahami, agar benar-benar mereka itu memahami apa yang ada di dirinya, yang sebenarnya itu apa yang mereka rasakan. Karena kepuasan ada pada diri kita itu akan menciptakan suatu karya juga. Nah, setelah itu jika semisalkan tidak ada perubahan setelah dilakukannya layanan informasi, maka akan ditindaklanjut seperti konseling individu maupun konseling kelompok. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.